Pada Senin, 13 Januari tahun 2025, wilayah Kyushu di barat daya Jepang diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8 pada pukul 21.19 waktu setempat. Peristiwa ini memicu peringatan tsunami di Prefektur Miyazaki Pulau Kyushu dan Prefektur Kochi Pulau Shikoku. Meski sempat terjadi tsunami kecil, peringatan tersebut akhirnya dicabut setelah dipastikan tidak ada ancaman lebih lanjut. Akibat peristiwa tersebut, 2 tsunami kecil setinggi 20 cm tercatat di 2 pelabuhan Prefektur Miyazaki. Badan Meteorologi Jepang JMA segera mengeluarkan peringatan tsunami pasca kejadian, namun mencabutnya beberapa jam kemudian. Kecepatan dan ketepatan respons dari JMA menjadi salah satu contoh kesiapsiagaan Jepang dalam menghadapi bencana. Beruntung, bencana ini tidak menimbulkan kerusakan signifikan ataupun korban jiwa. Hal ini menjadi bukti bahwa infrastruktur Jepang yang dirancang untuk tahan gempa sangat efektif dalam melindungi masyarakat dari risiko besar. Dampak gempa terhadap wilayah lain. BMKG Indonesia memastikan bahwa gempa dan tsunami kecil yang terjadi di Jepang tidak berdampak pada wilayah Indonesia. Sebagai negara tetangga yang juga berada di zona cincin api Pasifik, Indonesia tetap memantau situasi dengan seksama untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Jepang merupakan salah satu negara yang paling sering menghadapi gempa bumi dan tsunami. Letaknya di cincin api Pasifik membuat wilayah ini menjadi zona seismik paling aktif di dunia. Meski demikian, Jepang telah berhasil mengembangkan teknologi dan infrastruktur untuk meminimalkan dampak bencana. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Teknologi deteksi dini, sistem peringatan tsunami, dan edukasi masyarakat memainkan peran penting dalam mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan. Semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk terus meningkatkan sistem mitigasi bencana. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI memastikan belum ada WNA yang dilaporkan menjadi korban dalam gempa bumi yang melanda Pulau Kyushu di Jepang Barat Daya, Senin malam waktu setempat. Menurut Direktur Pelindungan WNA dan WHI Kemlu RI Yuda Nugraka, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka segera berkomunikasi dengan komunitas WNA yang berada di wilayah terdampak gempa demi memastikan keselamatan mereka. Simpul masyarakat WNA di Prefektur Miyazaki, Kumamoto, dan Kochi telah dihubungi dan didapatkan informasi belum terdapat WNA yang terdampak, ucap juga melalui keterangan tertulis. Direktur Kemlu RI itu mengatakan terdapat 2.204 WNA yang tercatat menetap di Prefektur Miyazaki dan 964 WNA lainnya dilaporkan tinggal di Kochi. Gempa berkekuatan magnitudo 6,9 dilaporkan terjadi di dekat pantai Pulau Kyushu, Jepang Selatan, menurut Badan Meteorologi Jepang pada Senin. Gempa tercatat pada pukul 21.19 waktu setempat. Pusat gempa terletak di kedalaman 30 km di bawah Laut Hyuganada. Pasca gempa dahsyat tersebut, peringatan tsunami dikeluarkan untuk Pulau Kyushu, Shikoku, Amami, serta beberapa wilayah di Pulau Honshu. Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai korban jiwa maupun kerusakan akibat gempa tersebut. Sebelumnya, Badan Meteorologi Jepang pada Senin merevisi informasi mengenai kekuatan gempa yang terjadi di lepas pantai Kyushu itu dari magnitudo 6,4 menjadi 6,9. Badan Meteorologi Jepang menyelidiki kemungkinan adanya hubungan antara gempa tersebut dengan gempa besar yang diperkirakan akan melanda Palung Nanka di perairan tengah hingga barat daya Jepang. Kesimpulannya,
Para ahli menyebut tidak diperlukan tindakan pencegahan khusus, dikutip dari NHK, Selasa 14 Januari 2025. Gempa Palung Nankai sebelumnya diperkirakan terjadi di sepanjang batas lempeng antara Teluk Suruga di lepas pantai prefektur Shizuoka dan Laut Hyuganada di lepas pantai prefektur Miyazaki. Komite Riset Gempa Bumi pemerintah Jepang memperkirakan terdapat kemungkinan 70 hingga 80% gempa berkekuatan M8 hingga M9 skala akan terjadi dalam 3 dekade mendatang. Perkiraan terbaru pemerintah menyebutkan bahwa dalam skenario terburuk, gempa Palung Nankai dapat merenggut lebih dari 230.000 nyawa dan menghancurkan sekitar 2 juta bangunan. Selanjutnya, pada Senin malam, Lembaga Meteorologi Jepang mengatakan para ahli telah selesai menganalisis kemungkinan gempa dahsyat Palung Nankai dan menyimpulkan tak perlu ada tindakan khusus yang dipersiapkan. Pejabat lembaga tersebut, Tsukada Shinya, mengatakan gempa terbaru di Miyazaki bukan fenomena yang dianggap meningkatkan kemungkinan terjadinya gempa Palung Nankai. Namun, ia mengatakan penting untuk menyadari bahwa gempa dapat terjadi kapan saja dan masyarakat harus bersiap menghadapi gempa setiap hari. Terima kasih sudah menyaksikan konten channel kami. Kami sangat berharap Anda berkenan menekan tombol subscribe, suka, dan lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati.